Tinggal Meninggal, sebuah film yang gue mohon maaf baru bisa nonton kalau bukan karena lu. Karena gue yang rekomendasiin. Bukan, sebenarnya karena lu yang ngingetin. Ya. Yang gue seneng banget nontonnya. Ini adalah film yang gue tunggu-tunggu hadir di Indonesia. Gue segera hari itu juga berusaha nonton dan gak ada tapi sih gue puas sih. Puas ya. Jadi ini adalah opini gue mengenai Tinggal Meninggal yang diingetin sama Hasan buat nonton. Tinggal Meninggal adalah sebuah film yang menceritakan tentang Gema apa Gema? Gema. Bukan Gema? Gema. Menceritakan tentang Gema show Indo yang parah banget lu. Enggak, kenapa aja wah aja Gema. Yang memiliki sebuah masalah bersosial ya. Dan akhirnya dia menemukan sebuah solusi. Ternyata ketika ada seseorang yang meninggal, orang-orang jadi mau ngobrol sama dia, mau peduli, mau berinteraksi sama dia. Sampai akhirnya dia ketagihan sama kebahagiaan itu. Dan dia berupaya untuk mengulang itu lagi dengan cara membunuh lebih banyak orang. Iya, betul. Gue seneng banget karena kalau lu tahu San, gue nge-review film Indonesia tuh terakhir apa ya tebak? Raden Saleh. Tuh tahu ya kan. Karena gue suka banget sama film Indonesia yang beda dari alur mainstreamnya ya kan. Terus ada Indonesia bikin film Haze, makanya gue nonton tuh Raden Saleh gitu. Itu gue kejar banget juga tuh Raden Saleh tuh padahal udah mau abis gitu. Terus ada Tinggal Meninggal, ya udah gue kejar tonton. Berarti kalau ada film-film yang gak gue review, berarti film Indonesianya itu. Nah Tinggal Meninggal ini jujur gue diundang sama Kristo untuk nonton. Tapi seperti yang lu tahu gue di Vietnam. Lagi di Vietnam. Gue lagi di Vietnam, sorry banget Kristo. Dan gue demi apapun ditanya di grup, gue udah ngajakin orang-orang nonton yuk. Cuman pada milih weapon. Dika milih weapons. Iya. Kenapa lu nggak belain gue? Karena Culun lu. Gue udah bilang, ayo Tinggal Meninggal gue gas nih. Pada milih weapon. Terus beberapa hari berlanjut, maaf gue sempat lupa. Jadi karena banyak hal yang mesti gue lakuin, gue juga lagi jujur agak sibuk banget. Gue keluar kota sering ya, jadi nggak sempat nonton. Terus habis itu ya rame tuh kan, gara-gara apa kan? Gara-gara orang-orang pada nggak. Dan akhirnya gue diingetin lagi sama Hasan, lu nontonnya kenapa tiba-tiba? Kenapa lu ngajak gua? Jauh bang. Dia nge-WA gitu. Bang WA. Nonton bro. Bagus. Gua langsung inget. Iya gua belum nonton. Dan hari itu juga gua langsung nonton dan gua happy banget. Gua suka banget. Premisnya benar-benar menantang banget. Yang paling gua pengen apresiasi dari sebuah film Indonesia adalah director treatment yang eksplorasi. Sadar nggak lu? Sadar. Nggak shot diem, nggak shot over shoulder, nggak shot follow masuk ruangan. Beda doang itu. Banyak banget shot-shot yang nyebelin. Gue sih shot-shot nyebelin. Yang paling gua suka adalah scene mimpi buruk. Tiba-tiba dia datang ke kantor dikata-katain terus ada end credit scene. Terus ada direkturnya. Gue suka banget yang awal-awal juga, bukan yang ngerokok tapi yang tiba-tiba dia ngomong tapi nggak kelihatan di belakang. Awal banget. Itu gue gila ini director dan sinematografi treatmentnya. Pengenalan karakternya kan. Gue di sini ya. Itu gila. Gue suka banget. Itu gila sih. Itu gue suka banget. Di antara dua orang. Kepala gitu ngeliat dan ngomong. Terus gue nggak tahu ya dia terinspirasi dari apa, tapi gue langsung teringat sama Deadpool. Yang dia ngomong sama dirinya sendiri, ngomong sama kita, breaking the fourth wall, ngomong sama dirinya sendiri. Itu gue suka banget. Rapi banget. Itu rapi banget. Dan diliatin kalau di POV orang lain dia cuma kumat kamit. Iya, kumat kamit tuh. Sama ini apa? Gue nikmatin banget scene yang kayak dia nyapu kuaci. Oh iya. Itu treatmentnya bagus sekali. Itu simboliknya kayak ini rame-rame terus disapu tinggal sendiri. Itu indah banget. Jadi gue sangat apresiasi dan harusnya gue komporin karena ini bagus banget. Karena ini momentumnya kayak Raden Saleh sih buat gue. Akhirnya ada film yang oke banget. Dan ini kalau nggak salah pertama kali komedi gentar kalau nggak salah. Komedi apa? Komedi gentar. Ada komedi like that. Bahasanya komedi gentar. Menarik. Karena gini, gue merasa ini film dibuatin buat gue. Emang terdengar agak apa sih gitu kan? Tapi ngerti kan maksud gue, bukan dia gue mengingat Eno Bening, enggak. Tapi kayak ini film ceritain dunia agency. Oh iya. Gue kerja agency Pak. Iya. Makanya lu relate. Jadi gue relate banget sama bos so asik, ya kan? Cewek yang kerja agency tapi pengen jadi KOL. Cowok yang pengen selalu jadi pusat perhatian. Cewek SJW. Yang mental health. Terus orang nyusahin kayak lu di kantor. Iya. Itu komedinya team up-nya itu benar-benar sesuatu yang kayak dibuatin buat gue. Bahkan gue suka banget bagaimana jalanannya tuh di HI sama di belakang MRT Duku Atas. Iya, Duku Atas. Sama stasiun Sudirman. Itu titik agency. Dan mereka bener-bener syutingnya di bagian itu juga. Jadi menggambarkan sekali dunia agensinya itu bener-bener buat orang-orang agensi. Anak-anak SCBD lah basically gitu.
Jadi gue suka banget, ya sangat spesial buat gue ini film yang gue harap diperbanyak di Indonesia. Betul. Gue nggak peduli mau kurang sempurna atau apa, ini adalah hal yang gue tunggu-tunggu dari film Indonesia sih. Bener. Gue jarang dapetin komedi kayak gini sih. Wah, komedinya bangsat banget sih. Gue berharap bisa hadir di OTT. Gue mau nonton lagi. Dan sangat diapresiasi buat gue itu director treatment dan sinematografinya yang kayak tadi tuh, yang kayak contoh deh yang lihat halaman belakang. Kan bisa aja lu cut. Tapi enggak. Bapaknya datang. Kan bisa aja lu cut. Gitu kan sih. Kan bisa aja lu cut. Tapi enggak, dia enggak mau cut. Satu hal yang gue salut dan itu lolos sensor. Yang si Pak Cokro Membayang. Oh iya. Itu bangsat sih. Itu kaget sih gue. Dan itu gue mau salut sama karakter para tokoh yang meranin sih. Jadi bukan cuma director treatment yang pas, menurut gue pemilihan cast-nya juga luar biasa. Sangat luar biasa. Gue sangat salut sama siapa aja sih? Ada Omara, Nirina Zubir juga keren. Terus yang jadi Karen-nya siapa? Sorry gue. Aco, Mas Aco keren banget. Terus Adit bangsat jadi Ilham. Danu di Mario juga luar biasa. Sama ini apa? Gak tau ya, kemarin kan dia sempat nge-tweet atau gue lupa postingannya gitu tentang bahwa dia mau ini apa bikin series kayak The Office. Gue jadi ingat waktu gue bikin kantor layarnya beratus-ratus episode gitu, kayak wah anjir, akhirnya ada The Office Indonesia yang lebih proper nih, anjir nih. Asik sih. Momen sedihnya satu doang yang dapat. Menurut gue yang bener-bener momen bikin gue netes air mata, lu apa? Gue sebenarnya pengen netes air mata tapi kepatah. Yang pas dia minta maaf terus muntah. Oh itu? Iya, gue tadi anjing sedih nih. Muntah sih anjing ya. Nah, gak jadi. Itu jokes agency tuh obat mah. Oh iya. Itu agency banget men. Karena banyak banget kerja ini, lupa makan, GERD. Makanya semua orang punya obat mah. Tapi ada satu momen sedih gue yang bener-bener gue kayak karakter yang menurut gue emang diperankan dengan baik build up-nya. Karena dia orang baik cuman salah gaya. Yaitu adalah Pak Cokro. Bro Cokro. Yaitu adalah dia nyoret SP-nya jadi 2. Oh iya. Itu gue nangis. Oh, iya. Kenapa lu nangis? Karena I see less good leader man. Dan banyak orang yang emang butuh proses untuk jadi leader dan punya decision itu. Dan dia cuma nyoret gitu dan kayak jangan sampai lagi ya gitu. Iya, jangan sampai SP3 ya, Bro. Iya. Dan masih pakai gaya so asik ya, Bro. Iya, Pak Cokro oke sih. Ya. Jadi apa lagi yang mau sampein yang menurut lu sangat lu apresiasi? Apalagi ya? Kayaknya udah sih, itu aja sih. Yang mau gue apresiasi temen gue dari situ jadi cameo. Siapa? Irul. Gimana? Yang peti mati itu foto Irul. Oh. Lalu lupa Irul? Gue tahu tapi gue nggak nyadar. Itu Irul anjir. Jadi gue tunggu Imaginary dengan Kristo. Gue pengen harap banget teman-teman Imaginary Ernest mau buang duit buat Kristo. Gak tau ya sih, sorry banget videonya baru bisa keluar sekarang. Kalau masih ada tonton, kalau udah ada di OTT tonton. Semoga dapat duit lebih banyak untuk explore. Tinggal meninggal. Gue pengen tinggal meninggal, real meninggal. Jadi yang si Gemanya, Gema Show Indonya itu bener-bener bunuhin orang. Tapi kan dia udah meninggal, dia ketabrak. Enggak, in the alternate universe. Dia kan kalau nge-snapnya kan waktu itu kan ada si Gema kecil yang Gema kecilnya kan baik. Iya, baik, dia jahat. Ini Gema kecilnya jahat karena mungkin kan waktu di SD waktu dibilang apa camen-camen itu cuma dikatain kan. Ini sampai dipukulin. Jadi real ini apa real dendam. Iya. Enggak tahu atau just be wild lah. Kenapa gue cuma pengen film Indonesia lebih liar, udah itu aja. Bener sih. Tambahan gue lupa banget untuk apresiasi yang menurut gue sangat-sangat luar biasa unik adalah volenya. Suara-suara vole yang keluar kayak dapat ide, terus ketika suara kupu-kupu apa sih kumbang yang apa di perutnya dan lain-lainnya, itu menurut gue sangat-sangat menarik sekali. Background musiknya juga pas banget, dan tentu saja animasinya dan tambahan-tambahan VFX-nya. Walaupun rokok di awal cukup kelihatan tambahannya, tapi sisanya luar biasa, terutama animasi Ninja Ken. Thank you semuanya udah nonton. Kalau kalian suka dan kalian setuju atau kalian udah nonton, coba komen di bawah, komen kalian kayak gimana. Dan kalau kalian suka sama pembahasan konten yang ada Hasannya dan kalian mau support film Indonesia, jangan klik subscribe dulu, tonton filmnya. Kalau subscribe lu nge-support gue, bukan film Indonesia. Dan gue upload video sehari 1. Jadi kalau kalian mau liatin gue ngobrol kayak gini lagi dan kalian suka, klik channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan sekian opini kami mengenai Tinggal Meninggal. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue berharap lebih banyak lagi film-film Indonesia yang lebih liar, gak horor. Itu disinggung kan? Ngelantur dari review Pertengahan Dunia kan? Kalau nggak salah belum. Gue nggak tahu. Saya ingat gue belum. Kita ajak lah buat nge-review, oke? Dan untuk kita semua, stay clean and sound.